Kabupaten Sumba Timur, para tokoh, tuan rumah, Pak Matius dan seluruh orang tua, terima kasih atas penerimaan yang begitu bermartabat buat kami. Gubernur mengelilingi, ini bukan tempat tidur, ini tidur paling enak di desa dalam sejarah saya jadi gubernur. Jadi saya bukan tidur di desa, berulang-ulang dalam hidup saya menjadi gubernur lebih banyak saya tidur di desa. Jadi di Sumba mungkin karena tempatnya lebih baik daripada tempat yang lain. Kami pernah tidur di sebuah desa, kamar mandinya 40 orang pakai. Jadi saya bilang sebelum gubernur pakai, kalian pakai, bangun jam 3 sudah selesai. Supaya saya bangun begitu jam 4, setengah 5, saya juga pakai. Jadi karena itu banyak perjalanan hidup saya dalam menjadi gubernur, lebih banyak saya tidur di tempat yang susah. Nah, kalau tadi tuan rumah bilang di tempat yang gubuk ini mah bukan gubuk kan bagi saya. Ini tempat enak betul soal saya tidur. Saya di Timor, di Alor, di Wawerang, Adonara, Solor, di Lembata, di Flores. Saya tidur di berbagai desa dan itu tugas saya sebagai gubernur. Bukan berarti tiba-tiba saya nanti 5 bulan lagi mau berhenti lalu saya mulai tidur di desa. Tidak, memang sudah dari awal saya menjadi gubernur, saya memang lebih banyak tidur di desa. Karena itu perjalanan saya seperti itu. Memang di Sumba karena banyak yang indah-indah, jadi saya lebih banyak melihat keindahan. Tetapi di daerah lain saya tidur di desa untuk mendorong masyarakat desa untuk bangun. Akhirnya saya menemukan bahwa Nusa Tenggara Timur itu tidak miskin. Yang miskin cara berpikirnya. Yang miskin cara kerjanya. Contoh paling gampang. Kita di Sumba dan Timur, Flores, kita tidak butuh jembatan. Kita butuh pengolahan air pada musim hujan. Supaya sungai kita tidak banjir. Agar kita mempergunakan air itu pada saat musim kemarau. Tapi ternyata kita bangun jembatan. Nah itu salah itu. Itu sebuah perencanaan yang paling keliru, nabrak akal sehat kita. Pada saat musim hujan dia teriak minta jembatan, musim kemarau dia teriak minta air. Nah, itu sebuah kesalahan cara berpikir. Karena itu kita rubah. Sambil jalan kita melihat satu persatu. Kenapa saya terjun di desa, bertemu masyarakat, kita berdiskusi, kita melihat seluruh fenomena alam, kita melihat realita kehidupan masyarakat, lalu kita mampu untuk memahami dan memutuskan yang baik. Karena itu NTT pada umumnya tidak butuh jembatan. Setiap kita lihat jembatan itu sebuah kesalahan berpikir. Setiap kita lihat jembatan itu kesalahan perencanaan. Jembatan apapun namanya selama di NTT itu sebuah kesalahan. Kecuali dia curamnya sekitar 50 meter. Nah, barulah buat apa kita gali 50 meter, mobil naik turun ke bawah naik lagi 50 meter, berarti 100 meter kan. Buat apa? Lebih baik jembatan. Logik. Tapi kalau dia punya kedalaman 1-2 meter, itu tidak butuh jembatan. Kita butuh bagaimana pengendalian air di seluruh aliran sungai itu agar setiap hujan seluruh air dikendalikan, dimanage sehingga tidak pernah ada banjir. Karena air semua termanage dengan baik. Nah, itu cara berpikirnya begitu. Kalau itu kita lakukan, maka seluruh sungai dimanapun berada, pesannya bukan pesan bencana, tapi pesannya pesan kemakmuran. Itu pesan kesejahteraan. Tapi karena kita memang salah merencanakan, daripada jembatan dibangun 4 miliar, kita bisa bikin sekitar 3 bendung besar. Bendung-bendung yang cukup untuk itu. Tidak bendungan besar, tapi bendung yang bisa langkah 2 kilo ada satu, 2 kilo lagi ada satu, dan kita memiliki banyak air tersedia pada musim kemarau. Itu juga yang saya akan rubah desain ini ke depan. Lalu kita berbicara tentang sumur bor di tempat tadi pertanian dan segala macam.
sumur bor itu kita mampu untuk adakan sendiri, khususnya kabupaten mampu menyiapkan satu mata sumur bor harganya 100 juta yang paling bagus, sudah hidrolik, sudah segala macam, sudah bagus dengan mata bornya dan segala macam yang bagus-bagus. 100 juta, kalau 100 juta kalau dia 100 10M itu kalau di dinas Pak Sekda untuk 10M ya bisa ditarik mundur karena lu punya BTT kan lu bisa kurangin. BTT-nya dikurangin, ini dimasuk karena ini dianggap BTT karena kemungkinan kering ini akan bahaya. Tarik gas keluar. Maka kita punya 100 alat sumur bor yang dapat kita pakai worth let's say siapapun ribut kita langsung bor. Cuma ini kita tidak pernah siapkan. Nanti kerjasamanya anggarannya bisa dari pemerintah. Sumur bor milik kabupaten, anggaran untuk membornya bisa kerjasama provinsi atau dana desa. Bisa saja itu untuk dipakai. Tapi alatnya ada dulu. Nah, ini kan cara berpikir kita dulu. Saya sedang merapikan cara berpikirnya. Harusnya ini kan bisa terselesaikan dengan mudah. Cuman karena kita tidak fokus dalam perencanaan kebutuhan kita, lalu kita akhirnya mempergunakan tender. Nah, itu akan membuat kita sangat sulit. Tapi kalau tidak, kita akan langsung eksekusi. Dia dimasukin di dalam BTT dan menjadi bencana di situ. Umpama ada masalah, masuk ke sini bencana karena kekeringan dan segala macam bisa menuju bencana. Itu dapat kita diskusikan dengan BPK dan BPKP. Kita lanjut. Listrik betul. Tapi Sumba tidak terlalu lama lagi tidak akan masalah tentang listrik. Kita akan punya listrik tenaga surya terbesar di Indonesia yang tidak dimiliki oleh siapapun. Tahun depan akan dibangun di Sumba Tengah. Total bangunan investasi sekitar 70 triliun. 70 triliun itu akan membuat Sumba Tengah di samping bapak orang ini, itu akan listrik akan menggantikan semua kita. Kita punya diesel yang mati segan hidup tak mau itu akan tergantikan tahun 2024 ke atas. Kita sudah mulai mempergunakan listrik milik kita sendiri dengan menyala sepanjang masa. Kita bersyukur bahwa Sumba akan begitu hebat, begitu kaya. Jadi Sumba itu akan kaya luar biasa. Kita tahun ini Sumba Timur mendapatkan investasi pemerintah pusat 7,5 triliun ditambah kerjasama dengan swasta total 10 triliun rupiah dalam tahun ini akan masuk di Sumba Timur di tempat KMB. Nah itu 10 triliun tahun ini, bukan tahun depan, tahun ini. Bukan saja tambak udang. Kalau tambak udang itu tambak itu bikin saja. Ini namanya street estate. Bahasa orang Sumba Barat Daya. Tapi kalau bahasa benar itu industri udang. Jadi mulai dari tambaknya, pakan untuk udangnya, mesin pabrik pakan di situ, pabrik untuk packaging di situ, disiapkan dengan pabrik segala macam hal untuk pendinginnya, penghasil es, semuanya ada di situ. Itu besar, 2000 hektar itu dipakai untuk bagaimana industri besar di situ. Jadi itu akan tenaga kerja begitu luar biasa, perumahan akan muncul di sana, segala macam hal akan bertumbuh dengan itu, pertumbuhannya hebat di sana. Tahun ini, tidak tunggu tahun depan, tahun ini. Saya minta Bupati, harusnya saya diundang oleh Presiden, Pak Menteri KKP, tapi saya bilang saya sudah terlanjur bikin janji dengan rakyat orang, saya tidak mungkin pulang. Sampaikan, saya kalau boleh saya ganti saya Bupati. Kebetulan dia di kampung itu. Jadi saya perintahkan dia dari sini, kalau begitu bisa. Maka Bupati besok, Bupati akan bersama Menteri Keuangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, bersama Bapak Presiden, di sana untuk memutuskan program itu dilaksanakan di Sumba Timur. Jadi itu akan besok dipresentasikan di depan Bapak Presiden, tanggal 9 besok di Kebumen. Itu semua program-program besar, berbagai-bagai program besar, yang akan dimiliki oleh Pulau Sumba ini. Kita tidak omong kabupaten, satu pulau ini. Satu pulau ini akan mendapatkan begitu banyak investasi, baik pemerintah maupun swasta yang